Makin berkualitas dalam perilaku dan pola pikir. Mari tingkatkan kualitas diri bersama expert consultant dalam Smart Career. Smart Career untuk peningkatan kualitas diri Anda. Oke, Mbak Fit sehat ya Mbak Fit ya? Sehat, harus sehat jiwa raga. 3 hari lagi ya, 3 hari lagi ya. Aku hitungnya 4 ya. 29, 30, 1 dong berarti. 28 hari ini maksudnya udah masih aku hitung. Oke, baiklah. Yuk kita bicara tentang tingkatkan keterampilan komunikasi. Jadi bagi Anda Smart Listeners yang mungkin di 2 minggu lalu itu sempat mendengarkan tapi agak-agak sedikit lupa ya. Karena kan otak manusia itu kadang-kadang mengalami decay ya Mbak Fit ya. Iya. Nah, makanya kita coba maksimalkan the mother of learning is repetition. Kita akan ulangi lagi sebentar apa yang menjadi pembahasan kita di 2 minggu lalu karena ini berhubungan dengan keterampilan untuk komunikasi. Mbak Fit, kita masih punya waktu banyak kok untuk menuju ke menit 15. Silakan Mbak Fit Argarini, kita coba review sedikit yang kita bahas di 2 minggu yang lalu. Silakan. Baik Mas Daryl dan Smart Listeners dimanapun berada, salam sehat jiwa raga. Kita sepakat dalam beberapa waktu lalu ya, jadi adalah episode ketiga bicara keterampilan komunikasi. Seperti yang dilansir oleh World Economic Forum 2020, bahwa kedepannya meskipun automation, meskipun AI, IoT dan segala macam memang sudah membahana ya di kehidupan kita sehari-hari, tapi yang namanya communication skill tetap harus diasah. Jadi kita mari tingkatkan keterampilan komunikasi. Kenapa? Karena memang komunikasi itu sangat penting. Baik itu verbal itu lisan dan tulisan yang kita sudah bahas di 2 pekan yang lalu. Dan sekarang ini kita akan bahas non-verbal. Verbal itu bicara dengan kata-kata, ya, ada lisan, kita bicara secara langsung, ada tulisan yang kita ungkapkan buah pikiran kita melalui kata-kata yang tertulis. Kita juga sudah bahas 2 pekan yang lalu bagaimana kita berkomunikasi baik dan aktif, efektif dengan menggunakan misalnya multimedia platform. Ya, apapun itu. Ada email, ada social media, ya kan? Ada juga mungkin WhatsApp group dan segala macam. Itu adalah menjadi cerminan bagaimana kita bisa naik kelas. Karena komunikasi itu juga mencerminkan bahwa kita educated atau tidak. Ya, makanya baik personal maupun profesional, yuk kita tingkatkan keterampilan komunikasi. Terampil, karena kalau bicara komunikasi ya hari-hari. Apa perlu nih Mas Daryl, apa perlu nih Mbak Vivit kita bahas komunikasi? Kan kita udah hari-hari banget gitu loh. Perlu kita belajar. Nah, 2 pekan lalu juga dan 1 bulan sebelumnya juga saya sampaikan bahwa komunikasi itu sebenarnya kan ilmu ya. Tapi juga seni sebenarnya. Jadi it's a science and art. Ya. Jadi seni berkomunikasi. Bahwa ada fakultas komunikasi, ada prodi atau program studi komunikasi, orang kuliah komunikasi gitu ya. Tapi bicara komunikasi juga sebenarnya seni. Jadi hal itu yang mendasari kenapa 3 episode ini merasa penting untuk kita bersama pelajari. Nah, ada beberapa kendala atau masalah lah ya yang kita pahami ketika kita berkomunikasi. Ada misalnya miscommunication. Terjadi tuh. Ada misalnya misperception. Salah persepsi gitu kan. Ada lagi kesalahpahaman gitu. Ya, misunderstanding. Duh kayaknya bukan itu deh maksudnya. Tapi kok diterimanya itu ya misalnya. Ya, ada miscommunication, ada misunderstanding, ada misperception. Ada lagi missing link. Apa ya kira-kira yang hilang? Distorsinya di mana ya? Sehingga yang Oke. Agak terputus Mbak Fit. Sampaikan tangkap itu oke. Missing link ya. Jadi tadi ya ada 4. Jadi ada miscommunication, ada misperception, ada misunderstanding, ada missing link. Kita pahami juga bahwa komunikasi itu ada yang memberi pesan. Oke. Ya, source-nya, sumber informasinya, ada yang menerima atau receiver-nya. Oke. Ya, menerima informasi, lalu ada message-nya itu, pesannya itu, lalu ada channel-nya. Ya, dengan kanal apa, dengan medium apa, dengan alat apa dia sampaikan. Jadi 4 ini sebenarnya yang perlu kita pahami bersama bahwa tadi kan ada 4 masalah tuh.
Ya kan, tadi yang miss segala macam itu. Nah, perlu kita beruntut ke belakang gitu kan. Kenapa ya bisa miss tadi seperti itu? Apakah yang disampaikan tidak jelas atau yang menyampaikan intonasinya terlalu tinggi? Nah, ini kita bicara nih tadi nanti komunikasi nonverbal. Karena komunikasi nonverbal, komunikasi yang tanpa kata-kata. Nanti kita akan bahas tuh, ada simbol, ada intonasi, ada gesture, ya, ada juga timing, waktu, misalnya, ya, ada pegawai yang mau resign, misalnya, atau jangan resign deh, mau minta naik jabatan, misalnya. Nah, timingnya menyampaikan ke atasannya itu nggak tepat misalnya. Aduh, salah timing nih. Pernah nggak tuh kita gitu? Aduh, salah timing banget nih. Gitu kan. Nah, itu juga termasuk komunikasi nonverbal. Ya, waktu. Ya, terus satu lagi misalnya ada orang mempropose, misalnya mereka mau ya sekarang misalnya ngelamar lah gitu, ngelamar kekasihnya misalnya. Timingnya dia lagi betul-betul burn out gitu ya, overloaded dengan pekerjaan misalnya. Ya udah langsung aja ditolak misalnya. Nah, kayak gitu juga harus menjadi perhatian kita bagaimana kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan buah pikiran kita dengan memperhatikan hal-hal yang tadi, Mas. Gitu. Kesannya memang kayaknya itu kan day to day banget ya gitu. Tapi penting banget itu, Mas, untuk kita pelajari gitu. Karena komunikasi itu sepanjang kita hidup ya, sepanjang masih diberi nafas, kita harus komunikasi kan, gitu. Karena kita makhluk sosial juga. Saya potong sedikit, Mbak Fit. Apakah mungkin komunikasi nonverbal ini cukup mewakili dari komunikasi verbal, Mbak Fit, dalam keadaan tertentu misalnya dengan body gesture dan segala macamnya? Iya, karena kan komunikasi ada verbal dan non-verbal. Kalau yang non-verbal itu tadi gesture. Terus misalnya sikap duduk gitu kan, melamar pekerjaan, tapi duduknya kakinya disilang atau kakinya kemana-mana lah kayak gitulah. Nah, orang mau yang interviewer nih, mau HR department-nya lah misalnya, atau atasannya langsung melihat, kok kayaknya sikap tubuhnya tidak ready. Atau dia seperti belum siap. Nah, itu komunikasi juga, Mas. Ya. Jadi gini, secara tidak langsung meskipun tidak disampaikan, meskipun dia tidak secara verbal ya disampaikan, tapi orang sudah bisa melihat. Ada lagi pakaian, itu komunikasi nonverbal juga, Mas. Pakaian gitu kan, baju gitu, bagaimana kita bersikap atau berpenampilan gitu, itu juga komunikasi. Gitu. Jadi sebenarnya bicara komunikasi itu sangat menarik ya, karena saya rasa itu tadi itu dia itu science, dia itu pelajaran ya, itu pengetahuan, tapi dia juga sebagai seni gitu ya, seni berkomunikasi. Kita gitu, break sebentar Mas. ya, Mbak. Nanti kita sambung lagi ini agak lebih mendalam lagi tentang komunikasi nonverbal seperti apakah yang harus diperhatikan. Oke. Untuk itu, Sobat bisa berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau via Instagram di @radiosmartfm 959 dan kami juga live di kanal YouTube. Jadi silakan Anda search kanal Smart FM di kanal YouTube. Nanti bisa berkomentar di sana. Kami segera kembali. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it Smart FM. The spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Career. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Kita lagi bicara tentang tingkatkan keterampilan komunikasi. Ini khususnya kita spesifik membahas yang non-verbal ya. Mbak Vivit, sebelum kita mulai secara keseluruhan, bagi Smart Listener yang baru bergabung, memang sudah ketinggalan satu sesi Mbak Vivit. Tapi boleh nggak dikasih big picture-nya dulu? Kira-kira di 3 sesi ke depan ini, apa yang akan didapatkan dari tema tingkatkan keterampilan komunikasi non-verbal ini Mbak Vivit? Ya. Poin pertama adalah kita pahami dulu bahwa komunikasi itu meliputi ada komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau 2 pekan yang sebelumnya kita bicara komunikasi verbal ya. Nah, yang episode ini kita hendaknya memahami apa saja sih sebenarnya komunikasi non-verbal itu. Itu ya poin pertama. Lalu poin yang kedua, mengapa sih penting untuk memahami komunikasi non-verbal? Lalu ketika kita sudah memahami ya, kan tadi mengapa? Ya kan, apa dan mengapa. Terus why gitu. Kenapa kita mesti memahami ini dan pentingnya apa, manfaatnya apa ketika kita sudah memahami komunikasi nonverbal itu. 3 dulu itu, Mas Daryl. Jadi apa saja yang meliputi komunikasi nonverbal dan mengapa penting kita memahami komunikasi nonverbal itu, dan untuk kedepannya dari sisi profesionalisme ya, personal, bahwa ada banyak hal yang dapat kita peroleh ketika kita paham betul bagaimana memanfaatkan komunikasi nonverbal itu. Yang sebenarnya day to day tadi yang saya bilang gitu ya. Saya sebenarnya mau jam ke yang poin kedua ya, tapi nggak apa-apa. Ini hari-hari juga sih soalnya Mas Daryl. Misalnya dulu nih ya. Sekarang ini kan sedang pembelajaran jarak jauh, ya kan, learning from home nih, orang tua kan mungkin ada yang lagi cuti, gitu kan, hari ini kan secara cuti panjang sampai 1 Januari misalnya, atau di kantor ya lagi PJJ. Nah, sesimpel misalnya, gimana tugasnya udah selesai? Oke. Gitu loh. Itu simbol Mas. Itu simbol. Ya kan, bagus. Atau misalnya di rumah gimana nak? Wah, kemarin habis ambil rapor ya. Terus kita tepuk-tepuk bahunya. Itu komunikasi nonverbal dengan sentuhan seperti itu. Ini saya langsung jam yang kedua, yang poin kedua. Jadi penting kenapa? Karena itu untuk meningkatkan self confidence kita. Ya, meskipun itu simple. Meskipun itu kesannya simple. Diberi senyuman oleh atasan atau anggukan gitu ya, wah dia kayaknya happy dengan pekerjaan saya. Kebalikan misalnya, Pak, maaf, laporan saya sudah saya serahkan kemarin via email, dia nggak jawab loh, atau dia gitu, atau dia mukanya raut wajahnya itu mencerminkan sebenarnya paper kita atau report kita itu tidak memenuhi syarat. Tapi dia nggak bilang gitu, dia tidak sampaikan, tapi raut mukanya itu kecewa gitu. Tahu-taunya minggu depan atau bulan depan kita udah dimutasi loh. Dia nggak bicara loh. Nah, seperti itu kan komunikasi nonverbal, dalam arti gini, talk to me misalnya, kalau komunikasi verbal, bicarakan, sampaikan gitu. Kamu kurang, ya harusnya begini. Report yang saya ingini adalah seperti ini, gini. Nah, ibu nggak senang. Nah, kamu gini. Itu loh. Ini saya jam dulu yang kedua karena ada hubungan dengan yang pertama tadi. Apa saja sih komunikasi nonverbal? Ya, jadi sebenarnya hari-hari banget Mas Daryl dan Smart FM listeners yang kita bersinggungan dengan anggota keluarga, dengan sesama kolega, dengan atasan gitu kan, dengan tim gitu, dengan staff gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi. Karena kita take it for granted gitu, ya udahlah itu hari-hari lah. Mungkin dia lagi bad mood kali atau mood swing gitu kan. Kita berasumsi. Nah, itu yang sebenarnya kita harus hindari gitu loh. Kok kita berasumsi, kok kita kayak prejudgment gitu ya, ngejudge duluan gitu kan, ngejudge awal. Jangan-jangan kita belum tahu nih bagaimana berkomunikasi dengan atasan kita gitu atau dengan kolega kita gitu. Oke. Mas, kita yang pertama dulu nih ya. Jadi apa saja sih komunikasi verbal? Ada beragam. Ya, jadi ekspresi wajah tadi saya sampaikan ya. Jadi ekspresi wajah. Terus ada simbol. Kita menggunakan simbol-simbol. Ya.
ingat nih beberapa bulan yang lalu gitu kan, kita hati-hati tuh kalau kita foto, ingat nggak? Ayo, itu kan itu komunikasi juga loh Mas, itu komunikasi loh. Jadi ya biasalah antar keluarga atau di pertemanan gitu kan, tiba-tiba dia ada yang leave group gitu atau ada yang komen segala macam karena nggak sengaja memberikan simbol ya, angka, mungkin jari, segala macam yang relate to gitu, yang berhubungan dengan capres A, capres B misalnya kayak gitu. Nah, itu komunikasi juga. Padahal nggak bermaksud. So itu sangat sensitif tuh kala itu gitu kan. Setelahnya ya udah itu biasa lagi gitu. Jadi simbol. Ya, komunikasi nonverbal itu berkaitan dengan simbol. Yang kedua, tadi saya sempat cerita ketika kita berinteraksi dengan karyawan atau anak di rumah gitu kan, sentuhan gitu kan. Beda loh misalnya nih kita menyentuh Nak, terima kasih ya. Duh, rapornya bagus sekali. Kan nih orang tua nih baru terima rapor kemarin kan gitu. Bagus sekali kita sentuh. Nah, itu kan apa ya, menyenangkan hati anak, tapi beda kalau misalnya Nak, kenapa sih gitu, atau kata nggak usah bicara Nak gitu kan, dia kita gitu, kita sentak gitu, anak itu langsung aduh kenapa ya, jadi kayak ciut gitu. Jadi sesimpel bahwa sentuhan itu walaupun dia menyentuh, ada yang diraba, bagus, good job, atau nggak usah bicara deh, senyum aja, jadi dia menepuk-nepuk dengan senyum. Tapi ada yang gitu kan, jadi nggak usah senyum, mukanya dingin, rata gitu ya, wajahnya rata gitu. Waduh, ini kenapa nih? Pasti ada yang salah sama saya. Ya, jadi ada simbol. Terus sentuhan, ya. Terus intonasi, vokal. Ya, vokal. Misalnya kita bernada tinggi, ya kan? Terus atau bernada sedih gitu. Tanpa kita panjang lebar menyampaikan, kita tahu bahwa oh ini sedang tidak bisa diganggu nih kayaknya. Mendingan jangan deket-deket nih, daripada kena marah nih kita gitu kan. Dipanggil misalnya Vivit gitu kan. Waduh, dia belum berkata-kata yang panjang lebar aja kita udah deg-degan gitu kan. Nah itu. Jadi vokal. Lalu tadi saya sempat sampaikan misalnya kita berkomunikasi dengan warna. Nah, misalnya kita ada yang kena musibah gitu kan, atau misalnya dalam keriaan gitu. Kenapa kalau sedang bahagia warnanya putih? Ayo. Kalau sedang sedih warnanya hitam. Ayo. Itu kenapa gitu? Ya kan? Itu kan sesimpel yang itu komunikasi juga. Jadi warna itu juga simbol komunikasi atau cara kita berkomunikasi. Terus ada saya sempat sampaikan tadi waktu, ya waktu. Jadi tadi ya, jadi ada simbol, ada apa namanya vokal, ada sentuhan, ada warna, ada waktu. Waktu itu kita sebutnya kronemik. Ya, kronemik itu waktu. Jadi gini, tadi saya sampaikan kalau nggak salah di yang sesi pertama, ketika kita mau misalnya minta naik gaji atau minta dimutasi gitu kan oleh atasan kita gitu, kita lihat deh timingnya nih, timingnya pas apa enggak ya gitu. Lagi sedang masa pandemi ini orang susah gitu, kok iya kita propose atau mengharapkan pendapatan kita dievaluasi, hello gitu kan, sekarang lagi susah ya gitu. Jadi kita perhatikan juga waktu gitu ya, waktunya tepat apa enggak ya. Kita mau melamar seseorang, kita mau katakanlah misalnya apa ya, kalau ya melamar lah yang paling sekarang ya mungkin fresh graduate lagi pada nonton nih, atau yang baru lulus gitu kan, lulus S1 gitu kan, terus diminta oleh pasangannya misalnya, tapi lihat dia ternyata orang tuanya lagi sakit, wah nggak pas nih kayaknya, atau malah pas karena orang tuanya sedang sakit, ya udahlah kita seriusi aja lah, just in case misalnya ada apa-apa sama orang tuanya. Nah kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah apa namanya komponen ya yang termasuk komunikasi nonverbal. Nah,
Tunggu Yes? tanggung. Kita break dulu nih, kita break dulu. Oh, break. Ya. Oh, oke. Tadi Kalau baru non verbal itu begini gitu. Kenapa? Kalau non verbalnya begini. Oh, iya. Kalau verbalnya kita break. Oke, break Yang dulu. saya tanyakan gitu loh. Karena menyinggung Yeah. dari sisi psikologis ternyata konon kabarnya ini berpengaruh juga gitu loh. Banyak orang yang lebih suka berkomunikasi non verbal karena memang orangnya begitu gitu. Nah, nanti kita minta tanggapan ya, karena bagi banyak orang baru yang berinteraksi, kok ini orang diajak ngomong senyum doang, Oh, ya. Nah, nanti kita singgung karena situ ya, Mbak. Karena saya punya pengalaman sendiri tentang hal itu. Oke. Siap, Mas Daryl. Iya. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Career. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Mbak Vivit Arga. Hari ini kita masih bicara tentang yuk tingkatkan keterampilan komunikasi. Nah, ini sudah sampai di sesi yang non-verbal ya. Tadi menarik, kalau kita bicara masalah apa aja, itu meliputi wajah, simbol, sentuhan, warna, waktu, dan sebagainya. Tapi kita jeda sebentar ya Mbak Fit ya. Saya mau sedikit sharing sebetulnya. Jadi ketika kuliah dulu, itu ada satu dosen. Memang saya baru tahu kalau dosen itu memang agak sedikit kurang komunikatif gitu loh, selain ketika beliau mengajar di depan kelas. Nah, dalam artian begini, ketika kita minta, Pak, ini bagaimana pendapat Bapak tentang materi ini, sudah saya bikin hard copy-nya, beliau cek, cuman dia bilang nepuk bahu aja gitu loh Mbak Fit. Dah gitu. Udah, terus kita bawa lagi. Dan saya pikir itu terjadi sama saya dan kelompok saja, tapi enggak semuanya terjadi sama semuanya gitu loh Mbak Fit. Nah, bahkan ketika ada yang mungkin kurang berkenan dari makalah kami di pandangan beliau cuma bilang begini dengan mengerutkan dahi, gitu. Nah, itu kan masuk kategori non-verbal ya. Setelah non-verbal, persis. Ya, punya usut ternyata konon kabarnya nih, mohon klarifikasi Mbak Fit. Kebiasaan seorang atau mungkin juga psikologi seseorang itu berpengaruh apakah dia lebih nyaman dengan menggunakan non-verbal atau verbal. Pandangan Mbak Fit bagaimana dengan studi ini? Iya, memang ada juga sih. Aku juga punya pengalaman kayak gitu tuh, Mas Daryl. Jadi ada dosen dulu waktu kuliah gitu kan, yang sangat outspoken, ya apa-apa dibicarakan. Tapi ada yang kita misteri nih, ini apa sih yang ada di dalam benaknya? Karena dia nggak pernah bicara, nggak pernah ungkapkan. Tapi ada simbol gitu. Ada simbol-simbol atau ada tanda-tanda yang kalau kita first timer atau misalnya baru beberapa bulan berkenalan atau berinteraksi, kita akan mendapatkan kesulitan untuk memahami what's actually going on in his mind gitu loh. Apa sebenarnya yang ada di dalam benaknya, buah pikirannya kita nggak ngerti. Tapi sejalan dengan waktu sebenarnya Mas Daryl, sejalan dengan waktu, lama-lama kita bisa menangkap sebenarnya. Kita lebih peka. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Kata lain kunci komunikasi nonverbal itu adalah kepekaan. Kita peka nggak membaca simbol? Kita peka nggak mengamati gerak tubuhnya? Kita sensitif nggak gitu? Karena berhubungan tadi dengan dosennya Mas Daryl, atau saya punya pengalaman juga waktu kuliah gitu ya. Beliau ini memang bukan tipe yang bisa secara kata-kata tadi menyampaikan, hanya dengan kelingan lah atau mengangguk lah gitu. Akhirnya kan kita menyimpulkan, oh berarti kalau sudah menepuk-nepuk itu berarti aman gitu kan. Tapi kalau dahinya sudah ada banyak garis-garis itunya, berarti kita harus review nih, kita harus ada yang perbaiki gitu. Nah, langkahnya nih Mas Daryl, kalau boleh saya beri tips nih ya, dan itu work, it does, itu bekerja. Waktu pengalaman saya, akhirnya kita punya keselarasan komunikasi. Waktu saat itu, nah kita bicara nonverbal kan waktu. Jadi waktu itu memang dia tidak ingin menyampaikan, dia tidak ingin mengungkapkan kekecewaannya mungkin atau setuju dengan paper kita. Tapi kita bisa ada cara lain, yaitu kita kirim email. Kita tanya. Jadi tidak saat waktu itu,
Karena penting juga untuk melihat berkomunikasi dengan cara apa, kapan, dan bagaimana. Jadi waktu yang tepat itu juga penting, Mas. Dengan waktunya kapan, dengan cara apa, itu juga penting. Nah, waktu itu jadi akhirnya saya backup dengan kita bertanya, Pak, kami sudah menyampaikan laporan bla 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 gitu. Oke, Mbak Fit terputus, Mbak Fit. Mungkin videonya bisa mohon diberi feedback. Halo. Terputus ya? Oke. Jadi saya sambung lagi ya. Saya sambung lagi. Jadi ketika beliau saat itu tidak memberi respon, kami kirim email keesokan harinya. Jadi kita beri jeda, ya keesokan harinya. Lalu kita bertanya, Pak, menyambung gitu kan, menyambung pembicaraan bla 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 bla. Bukan bicara, menyambung komunikasi kami di kelas bla 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 bla, gitu kan. Mohon kami diberi feedback. Nah, di situ dia kirim email, dibalas. Nah, ketika match-nya, berarti waktu itu ya yang kita anggap tepuk-tepuk, yang kita lihat dia bergenyetkan dahi itu sebenarnya match dengan jawaban emailnya. Cuma dia tidak menyampaikan gitu, Mas. Iya. Jadi begitu juga dengan misalnya komunikasi dengan anak. Saat itu kita tanya, anak kita cuma diam aja atau ngangguk. Dia nggak bicara satu kata pun, gitu kan. Terus malam-malam kita tulis surat kayak kertas kecil gitu. Adik, tadi sore Ibu menanyakan ini gitu. Tolong jawab di sini ya, gitu. Jadi nggak usah surat panjang lebar gitu, Mas. Memo gitu kan, memo pakai gambar mungkin kalau perempuan bunga, kalau laki-laki gambar kayak apa namanya ya, entah mobil, entah orang, pokoknya diberi ornamen yang kita bisa komunikasi secara hangat dengan anak kita gitu. Karena saat itu mungkin dia nggak mau bicara gitu. Tapi tentu kan komunikasi harus nyambung. Kalau enggak nanti sedih dong kita. Maksudnya yang kita sampaikan nggak sampaikan ya. Iya. Jadi sudah kita dapat feedback. Itu feedback juga loh. Si dosen itu ya, dosennya Mas Dara itu memberi feedback juga dengan sentuhan, dengan mengenyatkan dahi. Bukan berarti beliau itu cuek gitu ya, cuma menyampaikannya, memberi feedbacknya non-verbal gitu, Mas. Baik. Itu di luar dari faktor kebiasaan mungkin ya Mbak Fit ya, karena banyak orang yang tahu saya juga setelah diskusi dengan teman-teman kuliah saat itu, ya emang si Bapak itu begitu gitu loh. Kalau misalnya dia tuh orangnya asik kok, cuman orangnya kalau dilepas dari kelas tuh agak jarang ngobrol gitu loh. Oke. Nah, makanya saya tanyakan apakah memang habit atau kebiasaan orang itu memang bisa berubah, Mbak, sesuai dengan needs-nya. Karena seorang profesional itu kan akan melakukan banyak hal yang walaupun itu bertentangan dengan kebiasaan dia. Contohnya dosen tadi, dia memang orangnya itu tipikal yang aktivitas non-verbalnya itu lebih dominan gitu loh ketimbang ketika dia verbal. Tapi ketika mengajar dia akan verbal gitu loh, Mbak. Nah, ketika kita diskusi, dia cuma bilang, oke, good. Nah, cuma ngangkat tangan, oke, good. Nah, itu gitu, Mbak. Apakah memang totally manusia bisa berubah, Mbak? Untuk mengaktifkan kapan dia harus verbal dan kapan harus non-verbal? Itu kembali kepada sebenarnya keunikan ya, kekhasan, diferensiator kita. Ya kan, kita bicara banyak gaya berkomunikasi, gaya berinteraksi dan segala macam, itu diferensiatornya si profesor tersebut, atau kalau di ceritaku tadi dosenku gitu ya, zaman kuliah dulu gitu, itu pembedanya beliau gitu ya, pembedanya sosok ini gitu. Memang diferensiatornya dia adalah seperti ini, dan akhirnya jadi unik, bener nggak? Jadi stands out among the crowd dong. Ya kan, bahwa kalau dengan Profesor A atau dengan Bapak A atau dengan Ibu B itu you don't expect more gitu. Kamu jangan mengharapkan lebih dengan akan ada komunikasi atau diskusi yang hangat lama, enggak. Cukup dengan beliau mengangguk tersenyum itu berarti udah masalah gitu. Maksudnya nilaimu deh gitu ya. Dan itu menjadi pembeda gitu. Apakah itu dapat diubah? Menurut saya ya, kalau dari pengalaman, dari teori dan segala macam, itu kembali kepada sebenarnya well-being seseorang itu dan personality, karakter gitu ya.
ya people change gitu mungkin gitu ya, dari sisi waktu gitu kan, mungkin orang akan berubah gitu. Tapi apakah itu benar atau salah dan segala macam, saya rasa itu keunikan tadi, kita kembali kepada diferensiator beliau gitu, atau diferensiator orang ini, bahwa dia beda gitu dan dia comfort, nyaman. Kalau mungkin kita minta waktu untuk one on one ya, bukan yang di ruang kelas besar, bukan dalam forum sedang mengajar, maksudnya habis mengajar kita langsung tanya gitu, tapi ini di luar itu misalnya sedang konsultasi 1 lawan 1 gitu misalnya, mungkin dia akan bicara loh, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau lagi di kelas besar, gayanya gitu, style gitu dong, karena itu jadi keunikan gitu. Tapi ketika kan ada gini, kok beda ya? Kalau misalnya lagi bicara 1 lawan 1 tuh kayaknya beda banget kalau lagi rame-rame. Atau ketika bersama itu kok kelihatannya cool, tenang, dan irit gitu. Irit ngomong. Tapi ketika one on one, 1 lawan 1 ya, yang tidak dalam kelas besar gitu ya, banyak orang, itu justru hangat. Nah, ada yang seperti itu, Mas, dan itu kekhasan orang. Menurut saya itu gaya seseorang berkomunikasi kan beragam ya gitu, dan nggak bisa sampaikan bahwa orang tersebut adalah begini. Kita tidak bisa berasumsi seperti itu gitu. Justru itu sebagai pembeda. Non-verbal. Yes. Oh gitu, oke, non-verbal. Siap. Dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi terakhir. Kita bersama lagi. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup,
Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart FM. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Ya, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Career bersama dengan Mbak Vivit Argarini tentang yuk tingkatkan keterampilan komunikasi. Mbak Vivit, tinggal sesi terakhir Mbak Vivit. Jadi all outin deh materi apa yang mau disampaikan. Ya, ada hal satu yang juga perlu jadi perhatian sih Mas Dero dan Smart FM listeners terkait dengan nonverbal. Ya, sebenarnya nonverbal ini kan mendukung verbal sebenarnya. Alangkah baiknya ketika kita insan yang berkomunikasi juga mampu secara baik dan benar menggunakan tadi komunikasi verbal, yaitu tulisan-tulisan dan nonverbal. Ya, ketika kita lengkapi semua ini, itu rasanya yang miss tadi itu tidak akan terjadi, Mas. Ya, jadi nonverbal itu melengkapi gitu ya. Nah, hal yang lain yang kita juga patut untuk perhatikan itu adalah culture background. Nah, ya latar belakang budaya nih. Tadi kan saya sempat cerita tuh bahwa ada simbol, ada sentuhan, ada gesture, ada warna, ada tempat dan segala macam. Kita lihat juga nih, karena nggak usah jauh-jauh. Oke, Mbak Fit terputus, Mbak Fit. Boleh diulangi lagi tentang culture misalnya cultural communication. Ya, oke. Kita pahami juga bahwa ketika kita berkomunikasi, baik itu verbal non-verbal, kita juga penting untuk memperhatikan kultur budaya. Nah, namanya ada tuh, itu ada mata kuliahnya Mas, cross cultural communication. Jadi, misalnya nggak usah jauh-jauh kita bicara budaya, misalnya budaya Asian gitu ya, atau Indonesia dengan budaya Jerman gitu, atau Indonesia dengan budaya Brazil gitu misalnya. Di Indonesia sendiri itu kaya banget, betul kan? Misalnya contoh nih, tadi kita udah pernah bahas kalau nggak salah, tapi saya remind lagi di sini. Misalnya ada kultur budaya yang bicaranya memang nadanya tinggi gitu. Gitu, tapi bukan marah. Ya kan? Nah, itu kan komunikasi juga. Ya kan? Jadi memang erat kaitannya juga dengan namanya adalah high context culture dan low context culture. Ada itu. Jadi budaya yang memang straight to the point, ada yang harus lewat jalan mana dulu untuk menyampaikan gitu kan. Dan begitu juga dengan tadi yang kita tadi sampaikan, sentuhan misalnya. Ada mungkin budaya yang nggak bisa menyentuh, misalnya kalau menyentuh itu dianggap tidak sopan gitu. Atau ketika dengan mata, tadi kan kita bicara eye contact ya, dengan tatapan, dengan gerak tubuh dan segala macam. Ada budaya yang mungkin kalau kita ngajak bicara dengan menatap mata dianggapnya tuh nggak sopan atau ngelawan gitu loh. Ini kok berani banget ini bawahan saya menatap wajah saya, tatap mata saya gitu ya. Padahal kan kalau dari sisi profesionalisme gitu kan, kita bekerja, ketika kita bicara ya kita harus menatap wajah ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan respect. Benar nggak? Menunjukkan kita menghargai orang yang diajak bicara. Nah, makanya itu memang kalau menurut saya itu kita harus belajar terus, Mas. Harus belajar terus, karena komunikasi itu tadi
dia juga ilmu, pengetahuan, dia juga seni gitu loh. Ya kan? Dan kita lihat nih, oh kita sedang di mana nih? Kita sedang di daerah mana nih? Kita sedang di negara mana nih? Ya kan? Apakah dengan kita gini nih apa namanya tangan kita di sedekap gitu, maksud kita kan santai gitu kan, ya biasa lah gitu. Ternyata dianggapnya nggak sopan gitu, kelawan gitu misalnya. Atau misalnya lagi diwawancara, ya ini nonverbal nih, terus kita benerin rambut. Kan ada tuh orang yang suka apa namanya nggak sengaja ya kan melintir-lintir rambut, kan ada tuh. Ya kan, atau megang-megang alis gitu. Ini kan nonverbal, maksudnya apa nih? ini ngajak apa nih gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Itu mungkin kebiasaan, ada kan anak yang dari kecil mungkin kebiasaan megang-megang telinga. Ada loh, Mas. Iya. Ya kan? Kalau lagi nervous gitu dia megang-megang telinga, atau lagi nervous megang-megang bibir. Ya kan nervous tuh. Nah, orang yang bicara, ini maksudnya kenapa ya megang-megang bibir, ada apa ya dengan bibir saya? Itu komunikasi nonverbal yang kita harus betul-betul perhatikan. Kalau enggak, dianggap mungkin aneh, atau tidak profesional, atau yang nggak ngerti. Jadi kenapa penting-penting banget. Nah, ini sesi terakhir, kita coba wrap up karena ini udah 3 episode, jadi keterampilan komunikasi, yuk tingkatkan keterampilan komunikasi. Secara hari-hari kita sebagai manusia kita berinteraksi karena kita juga makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, gitu kan? Nah, kenapa itu penting? Karena sejalan dengan perkembangan zaman, komunikasi itu juga berkembang terus. Ya, apalagi ya di era tidak berbatas seperti ini, borderless. Ya kan? Itu kita mesti lihat, kita komunikasi dengan mereka yang 2 jam lebih duluan dari kita. Ya kalau kita menelpon, jangan malam-malam banget, karena udah ngantuk. Nah, kayak gitu. Ya, itu nonverbal tuh waktu. Kita perhatikan waktu di sana seperti apa. Ya, jadi untuk menghindari ada misperception, miscommunication, missingling, misunderstanding segala macam. Komunikasi verbal, ya tulisan dan tulisan, komunikasi non-verbal yang melengkapi komunikasi verbal wajib kita pelajari terus. Ya, tadi kita sudah bahas ada 5 hal dan plus satu lagi sebenarnya dia 5 yang apa saja komunikasi non-verbal, plus satu lagi sebenarnya pemahaman latar belakang budaya. Karena itu bisa beda lagi, ya, cultural background. Nanti mungkin kita akan bahas lebih spesifik tentang cross cultural komunikasi. Komunikasi lintas budaya. Ada lagi tuh, Mas. Ya, itu ada lagi. Ini berarti kalau kita lihat dari komunikasi sendiri sebagai sebuah induknya itu kaki-kaki atau turunannya juga cukup banyak ya, Mbak Fit. Banyak sekali. Kita pernah bahas juga interpersonal communication. Nanti ada lagi mass communication. Ya, komunikasi massa. Ada lagi. Ya kan? Ada lagi marketing communication. Wah, itu banyak sekali. Ya. Jadi memang komunikasi itu luas. Ya. Kita harus bikin edisi khusus ya tentang komunikasi ya sebulan ini mungkin ya Mbak Fit ya. Benar. Di tahun depan ya, nggak apa-apa ya, di tahun depan usulannya itu ya Mbak Fit ya. Oh iya, cross cultural communication itu penting banget juga karena apalagi di era sekarang ini Mas, tadi yang sempat kita bahas bahwa kita harus memahami latar belakang budaya. Betul. Di mana kita berinteraksi dengan orang tersebut gitu. Ya kan kita mesti paham dan tempatnya, ya kan, waktunya, ya kan, latar belakangnya kita harus paham. Jadi nggak cuma tanda kutip misalnya ya sekedar ngobrol, sekedar komunikasi. Kok kayaknya berat banget ya bicara aja, kok kayaknya mesti dipikirkan. Ya jangan dilihat beratnya, justru itu pelajaran, ilmu pengetahuan, dan kita belajar seninya seperti apa. Nggak usah dibikin berat gitu kan. Kita hari-hari kok itu memang harus belajar terus. Gitu Mas Terol dan semua listeners. Ini edisi terakhir di 2020. Kita nanti ketemu lagi 2 minggu depan, udah sampai ke tahun depan. Tapi saya masih punya 2 menit. Mbak Fit boleh titip pesan nggak? Apa yang mau Mbak Fit sampaikan kepada para smart listeners yang mungkin masih belum pasti tentang karirnya seperti apa? Singkat saja 2 menit sekali kita konklusikan. Silakan Mbak Fit. Baik, ya. Terima kasih. Smart FM listeners dimanapun berada, tetap optimis, tetap
mencoba menggali potensi. Ini adalah saat yang paling tepat untuk refleksi, ya, untuk introspeksi, untuk melakukan resolusi gitu kan. Kira-kira apa ya dalam diri yang kita coba untuk telaah, untuk perbaiki. Karena continuous improvement itu penting, apalagi meningkatkan keterampilan komunikasi. Verbal, non-verbal. Verbal itu komponennya adalah lisan dan tulisan. Lalu non-verbal, kita pahami non-verbal dengan cultural background. Jadi saat yang tepat untuk yuk kita memperbaiki diri. Sama-sama belajar, gitu Mas Daryl. Mbak Peta, thank you ya Mbak Peta pencerahannya. Terima kasih. Dan kita ketemu lagi nanti di 2 minggu depan, udah masuk tahun baru. Jadi saya mewakili kru yang bertugas dari Smart FM dan juga KG Radio Network mengucapkan selamat tahun baru. Dengan semangat baru pastinya akan kita buka lembaran baru, harapan baru dan ilmu baru di program Smart Career ya Mbak Peta ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga apa ayo satu lagi? Menjaga jarak. Mencuci tangan. Okay. Jaga jarak juga. Oke. Terima kasih Mbak Peta. Sampai ketemu lagi 2 minggu depan. Ya, selamat tahun baru. Baru saja Anda menyimak Smart Career bersama Expert Consultant. Smart Career untuk peningkatan kualitas diri Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.